setan pasti jauh. Nah kita kadang dari malaikat bisa jadi malaikat mendapatkan darajatul muqarrabin, bisa juga menjadi asfala safilin, paling rendah, levelnya lebih rendah dari setan. Nah ini manusia, tapi tetap karena kita ini paling komplit, yang disebut ahsanul, apa itu, orang yang ahsan takwim, makhluk yang paling sempurna itu manusia. Malaikat pun kan, ya, manusia itu paling komplit. Nek benar-benar menggunakan ilmu akalnya, ilmu nuraninya, ya benar-benar bisa menjadi darajatul muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Yang kedua, ketika kita bisa melaksanakan 10 nasihat ini, kata Abu Bakar, termasuk nanti kita bisa mencapai darajatul muttaqin, yaitu derajat orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa, derajat yang paling mulia, darajatul muttaqin dan darajatul muqarrabin, qarib, dekat. Yang pertama, nasihat yang pertama, awwaluha sidqun daimun ma'ahu qalbun qani'un, yaitu mempunyai sifat sidqun atau jujur salawase. Sidqun daimun, konco salawase bae terus menerus ngono. Apa biasanya tagline itu jadi konco salawase ngono. Iya. Daimun, sidqun daimun, jujur salawase kapanpun, hendaknya menjadi orang yang mempunyai sifat sidqun, jujur, disertai dengan qalbun qani'un, yaitu hati yang terima. Itu pasti selamat dan pasti menjadi orang yang dekat dengan Allah. Karena sumber orang itu jauh dari Allah, ya karena tidak ada kejujuran. Jujur artinya luas, yang paling sederhana antara perkataan dengan perbuatan sinkron, tegak lurus, bukan mencela-mencela, itu termasuk jujur juga. Orang berkata A tapi ternyata aksinya B, itu juga termasuk bukan dari kejujuran. Itu namanya kebohongan. Dan ini memang paling sulit. Ya bukan hanya presiden, menteri, ya kita pun sama. Tetap ini tantangan, tidak suara. Tetap ini tantangan yang harus kita pecahkan. Bagaimana kita benar-benar mempunyai sifat sidqun dan imun. Yang kedua, hati yang terima. Ini sulit. Orang itu hati yang terima itu ya sulit juga. Kebanyakan orang itu tidak punya sifat qanaah. Apalagi kalau sudah jadi pejabat, itu ya untuk menjadi orang jujur itu kelihatannya sulit. Karena godaan terbesar itu hubbud dunya, cinta dunia. Dan orang yang cinta dunia itu tidak mungkin mempunyai qalbun qani'un, hati yang terima, tidak mungkin, pasti kurang terus. Menerima itu maksudnya ya realistis, apa yang Allah takdirkan kepada kita, ya kita terima. Tidak protes terhadap takdir yang Allah berikan. Wasani, yang kedua, sabrun kamilun ma'ahu syukrun daimun.
Sifat yang kedua, mempunyai sabar yang sempurna, sabar tanpa batas. Karena sabar itu tidak ada batasnya. Kata Pak Witono, yang ada batasnya cuma sertifikat. Cuma itu apa? Urusan sertifikat apa bukan sertifikat? Jadi yang ada batasnya cuma sertifikat. Kata cuma bilang. Sabar tapi diiringi dengan syukur daimun. Syukur yang tiada batas juga. Sabar tiada batas, syukur tiada batas. Nah sekarang itu sabar itu nopo, syukur itu nopo. Sabar itu bukan berarti tidak usaha. Sabar itu bukan berarti nyerah. Sabar bukan berarti santai. Rapopo. Badan ini rapopo sabar. Tapi nggak usaha. Kalau sabar harusnya berusaha. Jadi sabar menurut pengertian agama yaitu sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah. Jadi terus berusaha menjalankan apa yang Allah perintahkan, terus menjauhi apa yang Allah larang. Ketika kita konsisten itu, baru kita disebut orang yang sabar. Jadi jangan sampai salah pengertian sabar, jangan diartikan seperti sabar dalam kamus bahasa Indonesia. Di tempat lain orang bahas sabar, dijajah kalau Cina sabar, urusan bahas. Dijajah kalau Londo sabar, urusan lawan. Utang rati sahur sabar. Ulangi Bu coba juga. Itu kan apa? Nek dengan iso mengikhlaskan dengan sabar. Nek nabi itu harus olah sabar. Karena Rasul mau dari ajaran Rasul urusan utang piutang, urusan lagi. Orang utang itu karena butuh narkoba. Karena butuh. Saya orang butuh, orang mungkin utang. Orang utang biasanya karena kepepet. Tapi memang ada juga utang karena hobi, ada juga. Ada juga karena orang utang gatel ya. Nah, ketika orang hutang benar-benar jujur, dia butuh, ya bagi yang mampu, ya boleh menghutangi. Tapi dicatat, kata Nabi, kalau ada hutang harus ada catatan. Karena nanti orang itu nggak bisa masuk surga itu kalau masih punya sangkut paut hutang. Makanya kalau ada orang meninggal, bahkan itu mengumumkan, aku semua bersaksi kalau mayit ini, jenazah ini, si fulan ini orang yang baik. Nah, nanti semuanya mengatakan yes, oke, jadi yang saya dalam bosan sampai kemudian diumumkan barangkali ada yang punya sangkut paut utang, nanti menghubungi keluarga. Itu penting. Kemudian tadi orang buta itu karena butuh, yang punya rezeki. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Tenang, alhamdulillah aku tenang. Aku syukur aku tenang. Tapi orang ngomong ngutangi ya orang, ngekei ya orang, traktir ya orang, mau ngomong kok. Ya kan jarane surat Wadduha, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits.
Maka nikmat Allah itu ungkapkan. Jadi disuruh mengungkapkan. Itu jangan salah tafsir. Enggak. Mengungkapkan itu maksudnya ojo ditutup-tutupi. Bojo mati lah, ngapunten kalau mriki satu silaturahim nomor kali ini. Nomor kali pulau motor. Terpaksa pulau nek bukan kalian kali sih terpaksa. Kalau nangis kalau nangis gitu. Ngeten dulu. Orang butuh kan ngeten tak? Oh berarti kan. Nah, nek ngoten niku nek bojo maca wonten baru harus ingat ayat ini. Ya. Mau Imam Mahribi ayatnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nek duwe ngomong duwe aja ngomong ngapunten kuwi mboten wonten. Padahal enek macam. Nah itu namanya tidak mengungkapkan nek jenengan itu wonten rezeki wonten nikmat. Jadi jangan alasan orang bermutangi ngomongnya orang enek itu arti tak habis binikmat. Tapi dilihat-lihat ini hobi kok butuh ya mereka kerja dilihat-lihat. Nah hobi ya disuruh sanggutan orang ternyata kita kayak sampai mulai sedekahku mau ini 50 juta saya ketemu. Jangan. Kok lama banget tuh. Nah, setelah itu diutangi. Terus satu saat nggak nyaur-nyaur. Kata Nabi, kata Quran dikasih tempo. Sudah dikasih tempo, orang nyaur meneh. Kata Rasul, kata Quran, yuk diikhlaske, disedekahke. Ini sing harus ngoten. Nah, sinten sing ana sing sanggup mau boten karo cuma tidak. Berpengajian ini kan diikhlaske. Belajar percaya Quran. Nah, ketika bojo matilah mengikhlaskan orang yang punya utang dikasih tempo 2, 3, 4 kali orang nyaur-nyaur berarti bojo matilah termasuk satu sobrun kamilun wong sing sabar salawase. Nomor kali syukrun daimun orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Salawase syukur terus. Nah ini nasihat nomor kali saking sinten bojo matilah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sabar itu artosipun sabar dalam menjalankan ketaatan dan sabar dalam menjauhi kemaksiatan ataupun yang dilarang pengeran. Syukur pun sering kula terangkan, syukur niku napa nomor setunggal menggunakan badan kita, fisik kita, raga kita untuk mencari ridho. Nomor kali syukur itu menggunakan harta rezeki yang Allah berikan untuk mencari ridho Allah. Pun itu paling gampang pengertian itu syukur. Jadi syukur itu orang lisan tau. Selama fisik yang sehat ini kita gunakan untuk mencari ridho itu pangeran, itu namanya syukur. Ya untuk apa? Ya untuk apa aja? Banyak sekali amal soleh yang bisa kita gunakan agar ridho lan rahmatipun pangeran wujud. Dan dulu sudah pernah kita terangkan, Allah itu ridho napa mboten, ngasih rahmat napa mboten, kita tidak tahu dari amal mana yang kita kerjakan. Jadi Allah itu menyembunyikan ridhonya di antara sekian amal yang kita kerjakan. Dulu sudah pernah kita terangkan, ada namanya seorang pelacur bisa masuk surga hanya gara-gara beramal dengan apa? Memberi minum kepada anjing yang mau mati atau kehausan. Itu amalan yang sederhana ternyata itu bisa menjadikan ridho Allah itu turun.
Apa meneh nglunasi utange wong ngono lho. Sapa ngerti gara-gara nglunasi utange sinten ngoten? Langsung ridhonipun pangeran mudhun langsung dihapus dosanya langsung husnul khotimah, mlebu surga dan sebagainya. Nah, itu namanya syukur. Badan kita digunakan untuk aktivitas ibadah agar ridhonipun pangeran mudhun, termasuk harta, amwal kita gunakan sama untuk mencari ridhonipun Allah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala afdhalul imani as-sabru was-samahatu. Iman sing paling utama, sing paling afdal, satu as-sabr, sabar. Nomor kali as-samahatu, mempunyai sifat lapang, samah, toleran. Itu tadi sama orang yang punya utang toleran ngasih tempo, syukur-syukur dilunasi, diikhlasin. Nggak usah nagih, wong biasanya malah sing nagih biasanya. Sing utang biasanya ora isin. Nah, pengalaman juga saya kadang pernah juga ada orang utang sama saya, ya bisa tagih 1, 2, 3, 4. Ternyata orang nyaur, aku ya harus isin, harus nagih ping 5, ping 6. Akhirnya tak WA pun, ini saya niatkan jenengan lunas. Saya niatkan sedekah kali panjenengan, mudah-mudahan jenengan dapat rezeki yang berlimpah. Doakan saya juga mudah-mudahan rezeki lancar. Oh, selesai. Dan ternyata itu tidak bikin rugi. Justru malah kita untung. Justru malah Allah akan menambahkan omset kita, rezeki kita. Karena barang siapa yang melapangkan kesempitan orang, man nafasa kurbatan min kurobi dunya nafasallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang berusaha melapangkan kesempitan seseorang di dunia, nanti Allah juga melapangkan kesempitan kita baik di dunia maupun di akhirat. Jadi tidak ada istilah rugi, sing rugi mengku uji, sing rugi mengkuji. Jadi orang beriman itu enak, nggak ada istilah rugi. Apapun yang kita kerjakan itu ada wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Enggak ada istilah rugi. Jadi ini afdhalul iman as-sabru was-samah. Iman yang paling utama dalam bentuk kesabaran dan dalam bentuk as-samah, lapang dada, toleran sama orang. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ma silahil mu'mini as-sabru wad-du'a. Senjata orang beriman itu kalih dari Rasul. Nomor setunggal as-sabru, sabar. Nomor kali doa. Ini senjata. Jadi senjata kita cuma 2. Nah, orang zaman dulu gimana? Kenapa Indonesia merdeka? Itu nek dipikir-pikir zaman rumiyin niku, orang Indonesia itu zaman penjajahan kan nggak punya teknologi kados negara-negara maju. Bahkan konon hanya melawan penjajah dengan bambu runcing apa-apa. Tapi ternyata yang bikin Indonesia merdeka itu senjatanya niku ulama-ulama rumiyin, para pahlawan, para kiai, para santri. Ketika menghadapi kezaliman penjajah, senjatanya pun kalih as-sabru wad-du'a, sabar. Walaupun dijajah, tetap sabar dalam menjalankan perintah Allah. Tetap sholat, zikir, takbir. Yang ketika menghadapi penjajah pun dengan Allahu Akbar, kan memakai semangat jihad fisabilillah. Nggak ada ceritanya kiai itu melarikan diri. Kalau sudah urusan penjajahan, mereka justru malah maju. Gak ada yang takut karena jaminannya surga ketika mati. Kemudian senjata yang kedua, doa. Ya, doa itu senjata yang jangan pernah diremehkan.
Maka ketika kita tidak mampu membantu orang, minimal mendoakan. Ketika kita tidak mampu membalas kebaikan orang, minimal mendoakan. Ketika Bu Jumadila sudah mengikhlaskan orang berhutang, pasti orang yang dilunasi tadi, saya yakin senang dan saya yakin hatinya mendoakan. Ya Allah, Bu Jumadila mengampuni. Kamu dilunasi, ya Allah. Tak dongake panjang umur. Karena pasti tak dongake anak-anak sukses, tak dongake bojo ora galak. Kita sih galak ya. Di Pak Marlan ya. Di Pak Marlan ya. Itu pasti. Dan doanya orang tadi ini sudah dikabulkan. Jadi jangan khawatir. Karena itu senjatanya orang beriman. Pun nomor 3. Wasaritu fakrun daimun ma'ahu zuhdun hadir. Nomor 3 itu nasihat nomor 3 atau tips nomor 3 yang disampaikan Abu Bakar, yaitu fakrun daimun, artinya kefakiran yang terus menerus, tetapi orangnya tetap zuhud, zuhdun hadir. Jadi ketika Allah memberikan takdir kepada kita kefakiran, itu jangan protes. Justru ini karunia, kata Abu Bakar As-Siddiq. Justru ini karunia yang luar biasa. Jadi jangan pernah berpikiran yang disebut karunia itu kekayaan. Itu salah besar. Justru sumber malapetaka orang masuk neraka itu karena kekayaan, gitu loh. Banyak orang itu salah kaprah. Ketika fakir dikirain Allah itu tidak menyayangi. Justru kebalik. Justru kefakiran itu merupakan karunia yang tiada, yang karunia yang hebat. Jangan dikira orang kaya itu karunia juga, sama kedudukannya. Bahkan kata Abu Bakar As-Siddiq, ini fakrun daimun, tetapi walaupun fakir tetap harus ada sifat zuhdun hadir. Dalam hatinya, hadir dalam hatinya itu sifat zuhud. Zuhud itu artinya apa? Zuhud itu ya, ada orang fakir tapi malah kafir karena tidak punya sifat zuhud. Maka Nabi mengatakan kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran seseorang itu bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Diiming-imingi harta malah pindah akidah, pindah agama. Nah, kenapa? Karena dia tidak punya zuhud. Zuhud itu meninggalkan urusan duniawi. Masa gara-gara urusan jabatan, gara-gara urusan dunia, mau merelakan agamanya, pindah agama misalkan, murtad misalkan, keluar dari Islam, hanya diiming-imingin apa jabatan, harta maupun tahta ataupun yang lainnya. Nah, ini berarti orang itu nggak punya sifat zuhud atau zuhdun hadir. Nah, Nabi mengatakan ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ya ma'syaral fuqara a'tullaha ar-ridha min qulubikum tadfaru bi thawabi faqrikum wa illa fala. Nah, Nabi mengatakan, wahai orang-orang yang fakir, berikanlah ridho kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dalam hati kalian, maka kalian akan mendapatkan ganjaran atas kefakiran kalian. Nah, maka ini harus disyukuri kata Rasul. Ketika kita dengan kefakiran kita, tetapi kita ridho,
nanti Allah akan berikan balasan menjadi ahlul jannah. Tapi syaratnya tadi punya zuhud hadir. Karena banyak orang fakir justru malah jauh dari Allah juga. Orang wis miskin, orang belum sholat misalkan, wis fakir orang yang masjid, wis fakir justru malah tidak dekat dengan Allah. Ini wonten apa mboten? Dekat. Harusnya ketika kita fakir harusnya lebih dekat, harusnya justru malah jauh. Jadi tidak menjamin itu tadi sama orang, baik orang kaya maupun orang fakir itu sama. Dua-duanya tidak ada bedanya, semuanya ujian. Justru malah Nabi mengatakan, ya ma'syarul fuqara a'tullaha ridha min qulubikum. Wahai golongan orang-orang fakir, berikan ridhamu kepadaku dari lubuk hatimu. Niscaya akan aku ganti nanti kefakiranmu di akhirat. Nah itu penting. Nah itulah iman. Itulah iman. Jadi ya termasuk mengimani takdir, yaitu rukun iman yang keenam. Salah satu penerapannya dengan seperti itu. Ketika menjadi orang kaya, tidak menjerumuskan kekayaannya. Ketika jadi orang fakir juga sama, tidak menjerumuskan kefakirannya kepada kekufuran. Wong sugih kufur nggih wonten, wong melarat kufur nggih kathah. Sama. Dua-duanya tidak ada bedanya. Wong kafir gara-gara miskin wonten, wong kafir gara-gara harta nggih kathah. Sama. Nah, ini pentingnya iman. Itu yang disebut dengan ujian iman. Termasuk dalam satu keluarga sama. Keluarga itu pasti jumlahnya banyak, misalkan 3, 4, 5, 6. Itu pasti eneng sing sugih, eneng sing kurang. Eneng sing sukses, eneng sing ya sing ora sukses, ada yang merangkak, ada yang bagi keluarga yang mungkin secara ekonomi masih belum sukses, ya tetap harus memiliki sifat sabar, tetap harus memiliki sifat syukur juga. Jadi syukur itu bukan berlaku bagi orang yang sukses saja. Ketika sukses bersyukur, nek orang sukses ngedumel salah juga. Tetap harus bersyukur, tetap mengucapkan alhamdulillah. Nah, maka ketika keluarga itu pasti keluarga itu macam-macam kondisi, tidak ada yang seragam. Ada yang sukses, ada yang kurang. Nah, yang kurang ini berarti lahan pahala untuk yang keluarga yang sukses. Nah, maka orang keluarga yang sukses punya kesempatan banyak untuk beramal, membantu keluarga yang kurang, saudara yang kurang sukses. Kemudian sebaliknya, ketika kurang sukses pun ya tidak usah terlalu berkecil hati sampai terkena sifat hasad sama dengki. Ya tidak perlu juga. Jadi sama-sama saling melengkapi dan saling menopang. Berarti ketika ada keluarga yang tidak sukses, itu juga ujian bagi yang sukses. Ketika orang tersebut termasuk yang tidak sukses, ya ujian juga sama-sama ujian. Itu namanya ujian silaturahim. Sejauh mana orang mau merekatkan keluarga, sejauh mana dia mau mempraktekkan wa'atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin. Berilah sebagian harta yang kalian cintai untuk kerabatmu, wal yatama, baru orang yatim, baru orang miskin. As-sadaqatu 'alal miskini sadaqatun wa sadaqatu 'ala dzi rahimin sadaqatun wasilatun. Sedekah sama orang miskin pahalanya cuma satu, pahala sedekah biasa. Sedekah sama keluarga sendiri, kerabat, itu pahalanya double. Satu pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Terakhir
Indonesia. Warrabi'u fikrun daimun ma'ahu batnun jahil. Enggak cukup ini pergerakan panjang dan sampai 3 dulu. Dari 10 nasihat Abu Bakar, dari Abu Bakar hari ini baru 3, 7, sisanya kita lanjutkan di malam Sabtu yang akan datang. Oh ya tadi menyambung diisi yang ada boleh bagus ya.